Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal PENMIPA tingkat wilayah tahun 2022. Untuk yang bagian mekanika klasik, jadi ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Sebuah partikel bergerak dalam bidang XY dengan kecepatan V sama dengan Vx, Vy yang konstan. Tentukanlah persamaan lintasan partikel tersebut. Oke. Nah, untuk menentukan lintasan atau persamaan lintasan partikel, maka kita harus memberikan jawaban berupa y fungsi x ya, bukan y fungsi t ataupun x fungsi t. Kenapa? Karena gerakan suatu benda yang kita lihat secara nyata ya, itu kan adalah gerakan benda di ruang koordinat ya, bukan di ruang waktu ya. Yang bentuk lintasannya lurus atau melengkung itu kan dalam y, x ya, ataupun 3 dimensi juga bisa. Jadi kita harus mencari seperti apa persamaan y fungsi x-nya. Nah, untuk menentukan y fungsi x, kita bisa berangkat dari fungsi waktunya dulu. Jadi nanti kita dapat x fungsi t, y fungsi t. Nah, dari situ kita bisa dapatkan y fungsi x. Oke ya, yang pertama tinjau gerakan pada arah x ya. Nah, karena kecepatannya konstan, maka x sama dengan posisi awal x ya, ditambah Vx ya, Vx kalikan T. Ya, ini kan GLB biasa ya, gerak lurus beraturan biasa. Atau dari sini berikutnya ini gerakan pada arah Y. Nah, kalau arah Y sama ya, karena kecepatan arah Y itu konstan, jadi Y sama dengan Y0 ditambah Vy kalikan T. Nah, dari sini ya, substitusi ya, kita bisa substitusi T dalam X ke Y. Jadi kan T itu bisa dinyatakan sebagai X min X0 bagi Vx ya. Nah, kita bisa substitusi ke Y fungsi T ya. Berarti jadi Y sama dengan Y0, atau biar lebih step by step ini nyatakan ya. T sebagai fungsi X ya. Berikutnya substitusi ke Y. Jadi Y sama dengan Y0 ditambah Vy dibagi Vx dikalikan X min X0. Nah, ini jawaban yang lebih tepat ya. Jadi bukan X fungsi T sama Y fungsi T, tapi yang ini Y fungsi X. Jadi terlihat bahwa Y fungsi X ini memang merupakan garis lurus ya. Ini kan Y, X-nya itu kan pangkat 1 ya. Berarti ini merupakan garis lurus. Ya memang ini yang kita amati kalau partikelnya bergerak dengan kecepatan yang konstan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang berada dalam lift yang sedang bergerak ke atas dengan percepatan A. Kemudian ia menjatuhkan dua bola kecil yang masing-masing bermassa M1 dan M2. M2 lebih besar dari M1. Bila diketahui besar percepatan gravitasi bumi adalah G, tentukanlah percepatan kedua bola tersebut. Nah, pada soal ini sebenarnya kurang jelas keterangannya. Percepatannya itu terhadap kerangka mana ya? Apakah terhadap kerangka tanah atau kerangka lift? Tapi ya sepertinya yang dimaksud adalah kerangka lift. Karena kalau terhadap tanah, ya dua-duanya kan percepatannya konstan ya. Oke, ya seperti yang diketahui kalau benda gerak jatuh bebas ya, dan tidak ada gaya gesek,
benda yang gerak jatuh bebas ya, tanpa pengaruh gaya eksternal selain gaya gravitasi, maka percepatan jatuh benda tidak dipengaruhi massa benda. Jadi M1 dan M2 itu sama percepatannya. Nah, berikutnya kalau kita yang ditanya adalah bila yang ditanya adalah percepatan kedua benda berdasarkan kerangka acuan tanah atau inersia, maka ya percepatan kedua percepatan kedua benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Ya, karena kalau kita lihat kerangka acuan tanah ya, itu kan berarti benda terhadap tanah ya, itu sama dengan ya kalau mau dicari mau dikasih tanda ya berarti kan minus ya karena ke bawah. Kenapa seperti ini ya? Karena kalau kita lihat berdasarkan kerangka acuan tanah, itu kan tidak ada gaya apapun yang bekerja pada benda selain gaya gravitasi ya, mg. Jadi kalau dibagi masanya tiap benda ya kita dapat percepatannya sama dengan g. Tidak ada bedanya ya. Yang berikutnya, bila yang ditanya adalah percepatan kedua benda relatif ya terhadap kerangka acuan lift. Maka ya kita perlu cari percepatan benda A benda terhadap lift ya. Nah, A benda terhadap lift itu ini konsep kecepatan relatif ya. Percepatan dan kecepatan sama. Percepatan relatif. Jadi A benda terhadap lift itu sama dengan A benda terhadap tanah ditambah A dari tanah terhadap lift ya. Oke. Nah, karena yang kita tahu itu adalah percepatan benda menurut tanah, kemudian berikutnya yang kita tahu adalah percepatan lift ya menurut tanah ya, bukan percepatan tanah menurut lift. Nah, ini kan liftnya bergerak ke atas dengan percepatan A. Jadi itu adalah percepatan lift terhadap acuan tanah ya. Orang yang ada di permukaan tanah melihat lift bergerak ke atas dengan percepatan A. Jadi untuk mendapatkan A lift terhadap tanah ya kita bisa tukar indeksnya di sini. Jadi A lift terhadap tanah. Tapi kalau kita tukar indeks itu menunjukkan tandanya diubah ya. Karena operasi ini kan sebenarnya operasi penjumlahan vektor ya. Jadi kalau vektornya dibalik ya, AB dibalik dengan BA itu kan jadi minusnya. Makanya jadi minus. Ya, dari sini kita peroleh bahwa A benda menurut lift ya. Kan sama aja A benda menurut lift itu sama aja min G kemudian dikurangi A. Ya, karena A itu arahnya ke atas ya. Lift menurut tanah itu ke atas positif. Jadi atau kita bisa keluarkan minusnya jadi min G plus A. Jadi itu ya, tergantung mana yang diminta soal ya. Kelihatannya sih yang akhir ya. Oke, begitu saja. Nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Tinjaulah sebuah balok bermasa 10 kg yang awalnya diam, kemudian didorong dengan gaya 100 Newton. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem setelah bergerak selama 2 detik adalah berapa Joule? Oke. Soal ini bisa dikerjakan dengan beberapa cara ya. Salah satunya mungkin ini aja ya. Biar langsung dapat energi, kita bisa pakai teorema usaha energi ya. Jadi
nanti usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif, dalam kasus ini gaya dorong itu yang 100 Newton, itu sama aja perubahan energi dari baloknya. Karena baloknya awalnya diam, ya kalau kita mencari energi kinetik akhir itu sama aja usaha yang dilakukan oleh gaya 100 Newton ini ya. Itu berapa? Oke. Nah, untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya 100 Newton, kita harus mencari berapa jarak yang ditempuh oleh balok ya selama didorong dua titik ini. Jadi kita bisa mulai dari percepatan balok ya. Ya, karena F ya sama dengan MA, maka kita peroleh A sama dengan F per M sama dengan 10 meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Berikutnya, setelah 2 detik, kita peroleh jarak yang ditempuh oleh balok. Jaraknya ya karena ini gerak lurus beraturan, berubah beraturan, S sama dengan setengah A T kuadrat. Oke, berarti setengah dikalikan 10 ya. Setengah kali 10 itu 5. T kuadrat itu 2 kali 2 kuadrat berapa? 4 ya. 5 kali 4 berarti 20 meter. Oke. Dari sini kita bisa hitung usaha yang dilakukan oleh gaya dorong. Yaitu W sama dengan Fs sama dengan gayanya 100. Jarak yang ditempuh adalah 20 meter ya. Berarti 100 kali 20 adalah 2000 joule. Oke, kemudian yang terakhir ya, berdasarkan teorema usaha energi ya. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif, non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik ya. E. Nah, energi kinetik awal itu 0, ya 0. Jadi energi kinetik akhir ya, itu yang kita cari ya. Jadi ini EK min 0, atau sama aja EK ya. Atau kita peroleh ya bahwa energi kinetik akhir itu sama aja W, jadi sama dengan 2000 Joule. Oke, itu yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Suatu bendul matematis dengan panjang L, massa partikel M diberi semangat awal θ, energinya adalah E. Jika bendul lain memiliki panjang L, 3L, dan massanya M, kemudian disemakan dengan sudut yang sama, lalu memiliki energi kinetik energi E aksen, maka tentukan perbandingan energi E aksen dibagi E. Oke. Dalam kasus ini kita harus mencari berapa energi total ya, secara umum dinyatakan dalam MGL. Nah, karena ini bendul matematis ya, frekuensi atau kecepatan sudut osilasi bendul matematis ya adalah omega. Nah, apa omeganya? Omeganya akar G per L ya. Ya, tidak perlu diturunkan ya, itu sudah tahu ya. Nah, sehingga sudut simpangan ya, sebagai fungsi waktu dapat dinyatakan berarti theta itu sama dengan ya theta 0 ya, atau ya ini theta 0. Kita anggap aja yang di soal itu simpangan awal itu theta 0 biar beda sama theta. Theta 0 ya, karena ini dikasih simpangan awal berarti kan fungsinya fungsi kosinus ya. Omega T. Oke. Dari sini kalau kita mencari kecepatan sudutnya ya theta dot itu sama dengan omega theta 0 kalikan sin ya. Omega T. Berikutnya energi total bandul ya. Selama bergerak osilasi.
Nah, energinya energi apa? Energi kinetik dan potensial ya. Jadi kalau kita buat ini acuan kita di langit-langitnya ya, cuaca nol seperti ini. Di saat tertentu sudutnya di sini adalah theta, di panjangnya L. Nah, maka energi total ya, E itu sama dengan ada energi potensial ya. Jadi kan yang panjang sini ke sini adalah eh, sepertinya ada acuan yang lebih bagus ya. Kenapa? Karena biasanya energi osilasi ya, itu ketika dia tidak menyimpang, itu kan kita anggap energinya nol ya. Kalau kita acuannya di langit-langit sini, nah ketika tetanya sama dengan nol, itu kan ada MGL ya, energi gravitasi ya, potensial gravitasinya. Nah, kita bisa pilih acuan yang menjadikan ketika tidak menyimpang sama sekali itu nol ya. Biar eh, biasa konvensi ya, itu masalah biasa aja. Jadi acuannya adalah titik terendah dari bandul selama dia bergerak. Jadi ini adalah titik nolnya. Nah, kalau kita pakai titik itu, maka ketinggiannya, ya ini adalah L kalikan 1 min cos theta. Nah, jadi energi total E itu sama dengan MGL kalikan 1 min cos theta ditambah setengah, ya karena dia bergerak, sebenarnya kan ini lingkaran ya, dalam ini kan segmen lingkaran ya. Jadi kan kecepatannya adalah theta dot kalikan L. Ini sama aja M kalikan theta dot kuadrat ya, dikalikan L kuadrat. Berikutnya pendekatan sudut kecil ya, bahwa cos theta kita bisa mendekati sebagai 1 minus theta kuadrat per 2. Nah, dari sini kita peroleh E sama dengan, ya itu kan cos theta-nya 1 min theta kuadrat per 2. Satunya kecoret jadi setengah ya, setengah MGL theta kuadrat ya, ditambah setengah M theta. Sama ya, copy aja ini. Oke ya, kita masukkan theta-nya sebagai fungsi waktu ya. Jadi theta 0 kuadrat ya. Kemudian cos kuadrat omega t ditambah setengah M theta dot kuadrat itu adalah omega kuadrat kali theta dot kuadrat sin kuadrat theta ya. Omega kuadrat itu G per L. Jadi kita bisa masukkan di sini G per L kalikan theta dot theta 0 kuadrat kalikan sin kuadrat omega t. Nah, suku-suku itu akan menghasilkan setengah setengah ya M G. Oh, ini kurang L kuadrat ya. Kalikan ini kalikan ini ada L kuadrat di sini ya. Jadi itu menjadi setengah MGL theta 0 kuadrat. Nah, kalikan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ya, hasilnya 1. Di E sama dengan theta setengah MGL theta 0 kuadrat. Nah, ini adalah energi total. Dari sini kita bisa hitung rasio energi E aksen per E0. Nah, perhatikan tetanya sama ya. Jadi kan, oh ini tidak bergantung massa ya. Oh, bergantung massa. Kemudian, oh ya bergantung sama besaran. No. Jadi, maksudnya massanya yang sama ya. Jadi nanti tidak bergantung M-nya itu kecoret. Kemudian G-nya juga tentu saja sama ya. Dilakukan di tempat yang sama. Tinggal yang membedakan adalah L ya. Tetanya kan juga sama ya.
Ya, sudutnya sama, masanya sama, berarti E aksen per E itu sama dengan L aksen per L. Nah, dalam kasus ini L aksen adalah 3L ya. Jadi, rasio E-nya sama dengan 3. Oke, itu untuk yang nomor berapa ini? Nomor 4.